Ya. Izin. Izin. Ya. Izin ya. Sehubungan dengan bulan ini, ya, bulan ini bulan apa? Bulan Sya'ban ya. Ya. Berhubung kita sudah masuk bulan Sya'ban ya, maka ya, kita akan bahas Isra Mi'raj ya. Nggak nyambung. Iya. Nggak nyambung. Isra Mi'raj. Nggak nyambung. Oke. Ngobrol-ngobrol soal Isra Mi'raj, ya. Izin guys, oke. Izin ya. Karena kita akan mendapatkan banyak materi hari ini. Penting gak penting ya? Jadi Harusnya masuk. ya. Jadi pertama saya akan tanya dulu nih ke Pak Gilang. Ya. Ini siapa? Mi'raj. Ini siapa? Siapa ini ya? Ini siapa? Tahu-tahu datang. Izin. Jadi teman-teman, kiainya itu yang ini kiainya. Nah. Iya, kiainya ini. Ya. Izin ya. Dengan Gus siapa ini? Gus Adit ya. Adit kelas berapa, Dit? Kelas berapa Adit? 10-2 mana suaranya? 10-2. Rame banget 10-2. Ya. Ya gimana? Izin Bu lagi ya. Sipa. Ya. Jadi kita kedatangan bintang tamu. Jadi ini lebih bintang lagi ya daripada Pak Gilang. Soalnya datangnya belakangan nih. Belakang. Oh ya belakangan bagus. Siap. Ya mohon izin ya. Emang agak janggal sih tapi nggak apa-apa. Belakangan ya. Oke, kita kembali ke pembicaraan kita yang tadi kita lagi bahas yaitu Isra Mi'raj ya. Tapi saya mau nanya dulu nih ke Pak Gilang. Sebenarnya simpelnya itu Isra Mi'raj itu apa sih gitu? Wow. Pertanyaan Bapak gimana jawabnya ya? Kita santai aja ya. Santai aja ya. Izin ya, Bu, izin. Kita santai aja ya. Jadi Isra Mi'raj Isra apa? Mi'raj naik. Mi'raj apa? Ya pokoknya diangkatnya Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 1 bunyinya, siapa yang mau maju ke depan? Silakan. Kasih mic ya. Diri aja. Surat Al-Isra ayat 1. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna 'hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samii'ul 'aliim. Allah. Dapat door prize dari OSIS. Catat nih OSIS. Dapat door prize dari OSIS. Ya, paket pergi umroh. Alhamdulillah. Selama 10 hari. Buat beli bakso. Buat beli toprak Mang Dadang. Siapa lagi yang mau? Yang cewek. Ya, maju. Cewek. Maju. Pertanyaannya apa? Maju. Yang ngapain bawa Quran? Ayo siapa yang mau? Tanpa melihat Al-Quran.
Yang perempuan. Nanti dapat door prize dari Ocis. Nggak ada? Nggak ada deh. Yang cewek, Danis ngapain? Yang cewek-cewek Yang cewek dihafalin dulu, nggak usah dihafalin dulu, ngapain itu dihafalin dulu? langsung murojaah dulu. Setoran. Ya, yang perempuan gak ada yang mau. Bapak ulangi ayatnya. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Nah, dan seterusnya pokoknya. Itu adalah surat Al-Isra ayat 1. Menceritakan Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj Bu Sifa. Isra Mi'raj di situ. Jadi Isra Mi'raj itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke mana? Sidratul. Ke Sidratul. Nah, Sidratul Muntaha. Jadi Rasul itu perjalanan 1 malam, naik kendaraan yang namanya, wow, udah pinter semua ya, ngapain Bapak di sini ya? Udah pinter semua. Naik apa? Naik buruk. Buruk itu binatang, ya bukan binatang sih, seperti hewan kali ya, sama aja ya. Pokoknya dalam hadis tingginya di atas keledai, gimana hadis? Tingginya di atas keledai, gimana? Tingginya di atas keledai, di bawah kuda gitu ya? Ya. Jadi ya tengah-tengah tuh, itu buruk. Kalau dalam mitologi di dunia itu ada Pegasus, bener ya? Ada, bukan unicorn, masa unicorn? Ada tanduknya. Masa Nabi Muhammad buruknya warna-warni, ngapain? Bukan lah. Bukan unicorn. Bukan ya. Pokoknya seperti itu penggambarannya. Adit bisa aja ya. Nah, Nabi Muhammad dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa perjalanan ya cepet banget. Kalau di kelas 10 ya Bapak udah ngasih contoh perumpamaan kalau kalian dari rumah berangkat sekolah, di tasnya di bajunya bawa semut ya Dit ya. Bawa semutnya dibawa ke sekolahan, kemudian dari sekolahan bawa lagi ke rumah. Kata semutnya ngomong sama teman-temannya gimana? Tadi gua habis dari Lenteng Agung. Kata teman-temannya kan nggak mungkin kan? Nggak mungkin masa dari Citayam ke Lenteng Agung cuman seharian, bener ya? Bayangin kalau semut dari Lenteng Agung, dari Citayam ke Lenteng Agung berapa hari? Semut jalan berapa hari? Ada yang pernah ngikutin? Nggak pernah ya? Sebulan ada ya? Makanya kata teman-temannya nggak mungkin. Maka Nabi Muhammad sama seperti itu. Hanya Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad. Makanya asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu mah kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang pernah nonton film Interstellar? Ada yang pernah nonton? Hampir mirip seperti Interstellar. Biasanya anak-anak fisika ya kan, anak-anak sains, Bu Noni biasanya tuh ya kan, guru fisika. Nah nih yang jadi triggernya, kok bisa ya Bu Siva? Kok Iya. bisa ya? Kok bisa ya? Ada itu yang begitu tapi. Ada, maksudnya Buruk gitu. Ada pernah lihat buruk berarti Adit? Nggak pernah. Tapi yang warna-warni ada namanya. Unicorn ya. masa bonekanya unicorn, unik banget.
Soalnya ada di Digimon juga ada Digimon. Iya, Digimon. Digimon juga ada. Temen, Pegasus. yang lain nggak tahu Digimon. Oh ya, nggak tahu Digimon ya, ketahuan dong umur saya ya. Iya, tahu. Digimon ya, Pegasus, Unicorn lah ya. Berarti itu memang ada ya Pak yang seperti itu. Jadi itu yang kendaraan Nabi kita. Iya, itu kendaraan para nabi terdahulu. Makanya Nabi Muhammad, Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu jalan-jalan. Jalan-jalan. Kenapa Nabi Muhammad Nabi Muhammad mah kalau diajak jalan-jalan kemana? Ke Sidratul Muntaha ya kan? Kemana? Kemarin Adit kemana? Jalan-jalan. Jauh. Oh iya. Iya ke Pak. Iya, Nabi kita sampai Sidratul Muntaha. Karena Nabi Muhammad itu disebut itu kan bulan Rajab sekitar tanggal 27, ya kan? Hadiah dari Allah Subhanahu wa taala karena Nabi Muhammad itu tahun disebut dengan tahun kesedihan. Kenapa dia sedih, Pak? Nabi Muhammad sedih karena yang pertama wafatnya paman Nabi Muhammad SAW. Siapa pamannya Nabi Muhammad? Siapa pamannya Nabi Muhammad? Maju dulu. Iya. Ya. Nama. Siapa nama pamannya Adit? Pamannya Adit siapa dong? Pamannya nggak tahu ya? Salah ya? Iya. Kalau ya udah. Pamannya Nabi Muhammad SAW. Oke, assalamualaikum langsung. Langsung jawab. Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Abdul Thalib bin Abdul Muthalib. Kasih door prize Ocis. Oke, door prize-nya Osis. Door prize-nya. Karena ini podcast Sultan jadi Door prize-nya langsung dari door Bapak. prize terus. Mantap Iya. nih Pak Gilang. Oh. Makanya disimak, siap-siap. Ya. Siap-siap ya. Oke. Siap-siap ya. Oke. Masih banyak ya? Masih ada 100 amplop lagi katanya. Siap-siap ya. Jadi sampai Bapak tadi sampai mana ya? Sampai pamannya Adit. Pamannya Nabi Muhammad. Ya. Pamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu wafat. Kenapa Rasul sedih? Kenapa Rasul sedih? Kenapa giliran pamannya yang lain tidak sesedih Abu Thalib? Bener ya? Kan pamannya ada Abu Jahal, ya kan? Ada Abu Lahab. Karena Abu Thalib itu sangat berperan dalam dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Wafat, kemudian Rasul berusaha untuk mentalkinkan, apa? Ngerti talkinin pamannya. Jadi pamannya Nabi nih wafat. Contoh talkin. La ilaha illallah gitu. Digituin. Ya, pergi Dit. Digituin. Ditalkinin, tapi namanya hidayah, benar ya? Namanya hidayah itu cuman Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki. Maka Rasul sedih. Setelah itu apa? Siapa yang wafat? Siti Khadijah, istri yang paling dia cintai. Nabi Muhammad istrinya berapa? Nabi Muhammad istrinya berapa? Ayo cepat. Maju. Angkat tangan. Istri Nabi Muhammad ada berapa? Maju, yang berani angkat tangan langsung maju. Jangan nunjuk. Apis. Ayo, bis. Ayo, Gipari. Ya. Jawab, bis. Istrinya
Istrinya Pak Yasir ada berapa? Ada Pak Yasir ya? Ada Pak Yasir ya? Nggak ada ya? Istrinya Nabi Muhammad ada berapa? 11. Bener nggak 11? Bener nggak? 11? Masih kurang tepat. Masih kurang tepat. Nah, pertanyaannya gugur ya. Gak apa-apa Hafiz, bagus. Bagus Hafiz, bagus. Gak apa-apa. Istrinya Nabi Muhammad berapa? Ah, tuh ada Pak Yasir. Pak Yasir istrinya ada berapa? Nabi Muhammad. Nabi Satu. Muhammad. Ah, Pak Yasir istrinya satu ya. Ya, Pak Yasir istrinya satu, Pak Yasir. Ada yang mau jadi istri? Maaf. Izin, maaf. Izin. Maaf. Izin. Baik lagi. Istrinya Nabi Muhammad itu Siti Khadijah. Istri yang paling dia cintai. Nabi Muhammad tidak berpoligami setelah Siti Khadijah wafat. Berarti saking cintanya Nabi Muhammad sama Siti, bahkan Aisyah itu cemburu sama, walaupun orangnya udah nggak ada. Rasul sedih karena di rumahnya orang yang membela dia tidak ada, dan Rasul ketika keluar dari rumahnya tidak ada yang membela dia. Rasul sedih. Kebayang ya? Nabi Muhammad dakwah disambitin, dilemparin batu, lemparin kotoran, ditimpukin, nggak ada yang belain kecuali 2 orang itu, salah satunya yang ia cintai juga. Allah uji Nabi Muhammad, kemudian Rasul sedih, bener ya? Sedih banget terus. Sedih. Kalau dibayangin sedih banget. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diajak healing, diajak jalan-jalan sama Allah Subhanahu Wa Taala, langsung ketemu Allah Subhanahu. Wah, itu sangat luar biasa. Kalau Bu Sipa jalan-jalannya kemana? Kalau lagi sedih? Kalau lagi sedih ya, kemana ya? Ke masjid, sholat. Udih. Ke Jogja ya, ke Jogja. Jogja, ada oleh-olehnya tuh Pak. Oh, ada oleh. Ini oleh-oleh Jogja nih. Nah, itu kan. Ini. Ya. Cakep. Muhammad diajak healing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasul diangkat ke Sidratul Muntaha. Jadi Rasul itu ke langit yang paling tinggi. Pokoknya langit yang paling tinggi. Di antara langit-langit itu dalam hadis ketemu para nabi terdahulu. Nabi Adam, Nabi Ilyas, Nabi Yusuf, Nabi Harun, Nabi Isa, kemudian Nabi Musa, Nabi Ibrahim, baru temu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah Rasul ke sana pergi, yang namanya jalan-jalan pasti pulang bawa oleh-oleh. Kayak kemarin misalkan yang kelas 11 mana kelas 11? Kelas 11 mana kelas 11? Kan kemarin kelas 11 habis dari Jogja. Wow. Oleh-olehnya baju kotor. Mana oleh? Katanya baju kotor, Pak. Mana oleh-oleh? Sarung. Bawa oleh-oleh. Oleh-oleh. Nah, Rasul ketika Isra Mi'raj bawa oleh-oleh apa, Bu? Sip. Nah, apa nih oleh-olehnya kira-kira? Bawa oleh-olehnya. Bakpia kukus. Bukan. Bukan. Masa? Oleh-olehnya apa tuh? Oleh-olehnya apa? Sholat. Sholat. Dijawab ya.
Oke, jadi berarti saking sayangnya Allah nih Wes, sama saking Rasulullah ya. ya, saking sayangnya. Ya pokoknya kalau jalan-jalan dibolehin oleh-oleh berarti itu hal yang terbaik buat kita, benar nggak? Benar. Benar. Ya kan? Iya, luar biasa banget. Jadi kenapa mesti sholat kayak gitu? Wah iya benar. Zakat bisa, ya Ah. bisa juga puasa. Tapi ini sholat gitu hadiahnya. Benar. Kenapa sholat hadiahnya? Iya. Kenapa sholat hadiahnya bukan zakat, benar ya? Tuh, Bukan puasa. puasa, bukan haji, Mm. bukan bapia kukus tadi kan? Bukan sarung nih, Bapak dapat oleh-oleh dari ini, dapat sarung, ya kan? Tapi oleh-olehnya atau hadiahnya itu adalah berupa sholat. Nih. Nih Kenapa yang mau sholat ya? Bapak trigger trigger apa ya? Trigger apa sih? Trigger, pancing. Pancing. Jangan Ya. dipancing. Bapak mau apa ya? Rubah mindsetnya. Rubah mindset, mantap nih Pak. Kebanyakan dari kita, nih kebanyakan dari kita, atau kita belajar rata-rata kita hanya mempertanyakan what and how. Benar nggak? Kita hanya mempertanyakan what and how, tapi tidak pernah mempertanyakan why-nya. Benar ya? Benar nggak? Kalau Bapak tanya, sholat subuh berapa rakaat? 2. Zuhur? Asar? Maghrib? Isya? Terawih? Ayo. Nah, banyak nih jawabannya. 23, 18. Beda-beda ya. Tapi nih kalau masalah what itu kalian sudah hafal pasti, bener ya? Betul. Tapi why-nya belum tentu tahu. Kenapa kalian sholat coba? Biar masuk surga. Secetek itu. Why-nya? Tuh, kenapa kalian sholat? Pak, saya sholat karena setiap zuhur dan asar dijagain Pak Yasir misalkan. Pak Yasir udah diri dijagain. Bener nggak? Betul. Iya dijagain Pak Yasir Pak, udah di tempat wudhu. Apalagi qobliyahnya ya kan? Qobliyahnya kenapa? Why? Bener nggak sih? Kalau nih orang-orang terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW, sebelum Nabi Muhammad SAW, orang-orang kalau lagi banyak masalah, kalau ingin sesuatu, itu pasti datang ke nabinya. Wahai Musa, pintain dong kepada Allah nih Bani Israel. Wahai Musa, pintain kepada Allah dong. Saya mau makan kacang-kacangan, bawang merah dan lain sebagainya. Saya mau makan enak, saya mau makan daging yang enak. Pasti datang ke Nabi Musa untuk Nabi Musa berdoa ke Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa ada Isra Mi'raj itu di bypass oleh Allah Subhanahu wa taala. Bypass apa ya? Bypass apa ya? Disingkat ya. Disingkat, di bypass oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Muhammad SAW bawa tiket kepada kalian tinggal ngadep kepada Allah Subhanahu wa taala, minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bener ya? Tuh. Makanya kalian kenapa sholat tuh itu salah satunya ya. Yang kelas 10 atau kelas 11 banyak masalah. Emang masalahnya apa ya? Kalau Masalahnya berat-berat kayaknya. masalahnya bener kan? Masalahnya apa tuh? Coba Adit kelas 10 11. Tugas. Tugas apa? Tugas apa? Pelajaran apa? SKI. Sebut pelajaran apa? SKI ya kan? Wah, Tuh. tugasnya banyak banget kan?
kalau kalian mendalami ya, merenungi, mendalami, memahami dengan baik, itu hal yang sangat luar biasa. Kalian bisa ketemu sama Allah Subhanahu wa taala 5 kali dalam sehari. Langsung. Nggak usah ada nabi, nggak usah minta sama nabi. Iya. Langsung minta sama Allah Subhanahu wa taala. Berarti spesial banget nih ya sholatnya. Spesial. Ibadahnya kayak martabak nih. Spesial ya. Ya, Berarti martabak. kalau misalnya sholat se-eksklusif itu Pak, karena kan sampai dijemput ke Sidratul Muntaha ya. Iya. Berarti pahalanya juga eksklusif dong nih. Pahalanya juga. Sholat. Banyak. Dan juga cobaannya ya. Heeh. Tapi sebelum 5 waktu ya, sebelum 5 waktu itu Nabi Muhammad diperintahkan sholat berapa? Berapa rakaat? 50. Wah, itu 50 waktu, ya kan? 50 waktu Allah nyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi Muhammad, nih perintah sholat 50 waktu. Turun di langit, ketemu Nabi Ibrahim, ketemu Nabi Musa, Apa? Iya dijegat. Kata Nabi, ya pokoknya di Ada portalnya. nih Nabi Musa nih. Jadi Nabi Musa tuh ini karakternya kan apa? Bapak bilangnya supaya Gen Z. Gen Z-nya nabi-nabi Gen Z ya. banget ya. Gen Z-nya para nabi. Ini kalau Bapak bilangnya Nabi Musa tuh rada rebel dia. Rebel, siap. Rebel apa ya? Rebel tuh Rebel? rebel apa guys? Ngeyel. Ngocol ya? Ngocol. Ya pokoknya Nabi Musa. Kenapa? Karena Nabi Musa itu lawannya siapa lawannya? Israel. Firaun. Maka harus lebih rebel lagi, bener nggak? Benar. Iya, karena lawannya Nabi. Lawannya Nabi. Karena lawannya Firaun. Firaun. Makanya sudah biasa Nabi Musa itu berhadapan sama orang-orang besar. Itu udah biasa tuh. Bahkan Allah aja ditantang, bener ya? Wahai Allah Subhanahu wa taala, kalau emang kamu ada, coba tampakkan di Gunung Sinai katanya. Ngeyel dulu aja ya kan. Nantangin. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala belum wujud yang asli, baru sebagian, bahkan sebagian kecil Gunung Sinai meledak ya kan. Luar biasa. Baru dah tuh Nabi Musa kapok ya kan. Baru dia bertobat. Firaun diajak duel, diajak sihir, ya pokoknya dilawan terus lah ya kan. Makanya sudah terbiasa Nabi Musa. Makanya Nabi Musa, kan Nabi Muhammad mah baik ya kan. Kalem, lembut. Tutur katanya lembut, jalannya pelan, tutur katanya baik. Ditemuin sama Nabi Musa, "Wahai Muhammad." Wah. Wes, Nabi Musa nih. Pas lagi di langit Nabi Musa nih, Pak. Ngomongnya. Sebenarnya Nabi Musa itu nangis dia ketemu Nabi Muhammad karena itu hal yang istimewa. Cuman Nabi Muhammad doang yang bisa Isra Mi'raj. Ketemu Allah Subhanahu wa taala langsung cuma Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Musa, "Hai Muhammad, di atas tadi ngapain?" Kepo dia. Kepo banget. Kepo Nabi Muhammad. Kan Gen Z kepo kan ya? Info dong, Tadi, info dong. info. Nah, Nabi Musa nanya tadi di atas ngapain? Ada perintah ibadah, sholat itu 50 waktu. 50 waktu. Kaget Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa alaihissalam kaget dia. Wahai Muhammad, balik lagi. Wah. Tawar. 50 waktu itu kebanyakan buat orang-orang begini. Nah, bayangin kita sholat 50 waktu ya, Pak. Sholat 50 waktu. Kalau sholat biasanya berapa menit? Berapa menit sholat? Sholat biasanya berapa menit? 5 3 5 menit lah ya. 5 menit. 5 menit kali 50. Berarti berapa tuh? Ya pokoknya segitu ya. Ya. Berat.
Dalam 24 jam berapa menit? 24 jam berapa menit? Ya pokoknya segitulah. Pokoknya Seharian itu kalian punya waktu senggang cuma 1 jam. Buat apa itu? Kalau bukan buat buang air doang itu. Ya kan? Sama makan. Habis itu sisanya sholat. Maka Nabi Musa tawar sampai Nabi Muhammad bolak-balik. Berapa kali balik? Ya pokoknya 5 kali balik. Nih udah 40. Balik lagi 30. Balik lagi 20. Balik lagi sampai ke 5 waktu aja Nabi Musa masih bilang, "Wahai Muhammad, balik lagi." Tuh masih suruh balik lagi. Betapa sayangnya Nabi Musa sama kita-kita ini yang lemah-lemah ini sholat. Bener gak? Betul. Ah nanti kalau di akhirat kalau ketemu Nabi Musa mau ngomong apa? Mau ngomong apa? Terima kasih. Makasih izin Nabi Musa. Kan Genzi dia. Jadi nggak capek. Iya. Ketemu Nabi Musa begitu nanti. 5 waktu aja masih ditawar oleh Nabi Musa. Tapi kata Nabi Muhammad, "Wahai Musa, sudah cukup. Saya malu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. 5 waktu cukup, maka turunlah sholat 5 waktu." Ya Bu Siva. Berarti dinego ya, berhasil nego. Nabi Musa berhasil nego, Iya. berhasil nawar. Ya, berhasil menawar. Kalau ya itu sudah kisah. Kalau nggak ada Nabi Musa alaihissalam, ya kita nggak tahu nasib kalian. Tapi itu semuanya memang sudah ditakdirkan dan jadi pelajaran buat kita semua. Benar ya? Benar. Alhamdulillah. Nah, kita ngomong tadi kan soal sholat yang ceritanya itu, bayangkan ya, dari 50 waktu kita bisa menjadi 5 waktu. Bayangin kalau masih 50, kita sekarang mungkin nggak ngomong begini. nggak ngomong begini. Kita lagi sholat sekarang Kita lagi ya. sholat. Iya, Adit nggak ke kelas di keran aja tuh tempat wudhu. Wudhu terus. Kalau 50 waktu 50 kali ngambil air wudhu ya. Iya, 50 kali wudhu kita bercahaya banget nih. Oke. Nah, berarti sholat sespesial itu, dan kita berarti ketika tahu sejarah ini harusnya excited dan seneng gitu ya. Ya benar. Iya, karena seneng. Nah, biasanya kita kalau seneng sama sesuatu itu kan kita jadi excited ya, effort Iya, gitu ya. effort. Nah, tapi kenapa ya pada realitasnya itu sholat itu kayaknya banyak banget cobaannya. 1, khusyuknya. Iya. 2, lama-lama nggak excited lagi. Iya. Lama-lama nggak excited lagi. Maksudnya Iya. kayak kayak misalnya yang cewek-cewek nih misalnya lagi excited sholat tiba-tiba berhalangan. Ada nggak? Iya. Suka relate nggak? Ya kayak gitu. Terus kadang lagi rokaat berapa lupa gitu Pak, khusyuk gitu Pak. Itu bener. Ya, mikirin kunci lah. Mikirin kunci. Nah, terus Ini soal ini Sholat mikirin mikirin makanan. podcast ya. belum makan, belum apa gitu. Berarti itu apakah ada yang salah dengan sholat kita gitu? Bagaimana tuh? Tadi Pak nih, Gilang, why, tanggapannya? why-nya ya, why-nya. Saya nanya deh nih ke Bu Siva nih. Siap, izin. Bu Siva nih pernah jatuh cinta gak sih? Itu ya. Kayaknya sih pernah. Kenapa tuh, Pak? Kalau jatuh cinta tuh kenapa tuh? Jadi gini, kenapa misalkan kita sholat nggak excited, Nggak excited. kita sholat masih males-malesan, Betul. kita sholat masih disuruh, kita sholat masih entar-entaran, kita sholat masih segen, itu karena coba tanya sama diri kalian, sama kita masing-masing di sini. Berarti kita tidak secinta itu sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Orang kalau udah jatuh cinta, waduh. Ini cinta nih ya. Bener gak sih? Tuh. Orang nih kalau udah jatuh cinta pasti nunggu momen untuk ketemu, bener ya?
Bener gak? Aduh, kapan lagi ini? Ntar siang, ntar sore ketemu lagi nih. Iya. Harus ngapain ya? Harus. Tacap. Bener nggak? Harus ngapain ya? Harus jadi salting, bener gak sih? Betul. Harus siap-siap. Tuh. Kalau selama ini tidak excited, jangan-jangan dalam diri kita itu tidak ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tadi Allah sudah ngasih kesempatan langsung ngobrol sama Allah Subhanahu wa taala, enggak lewat nabi, bener kan? Betul. Makanya kalau kalau orang harusnya gini. Kalau orang jatuh cinta, pasti akan merasakan dirinya ingin sekali direpotin sama orang yang dicintai. Betul. Bener gak sih? Iya benar. Iya. Bu Sipa pernah jatuh cinta kan? Pasti Iya, begitu. iya. Bener gak? Bapak nih sama istri bapak cinta banget sama istri bapak. Mantap itu. Bener gak? Betul. Pasti akan melakukan hal-hal yang tidak pernah difikirkan sama dia. Harusnya sholat begitu. Harusnya seserius itu, makanya nanti sholatnya jadi khusyuk kan? Jadi khusyuk, benar. Coba kalau bapak nih, kalau lagi jalan sama istri bapak, Jalan sama istrinya nih. sama istri, Sama istri, ya. sama Pak. istri bapak, itu dunia tuh rasanya Berputar. Milik berdua. iya, nggak ada orang lain nyungsruk di nyungsruk di got, biarin aja. Tuh kalau orang udah jatuh cinta tadi tuh pasti effort, pasti excited, pasti akan melakukan hal-hal yang apalagi ya yang belum dilakuin tuh pasti. Kalau kita sholat masih disuruh, berarti dipertanyakan dalam dirinya belum ada rasa cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Sholat masih belentang-belentong apa deh? Belentang-belentong apa ya? Belang-belang. Sholat nih masih garuk-garuk, ya kan? Masih ngupil-ngupil, nggak serius, ya nggak? Mereka Bu? Iya. Benar. Masa sholat ngupil, aneh banget sholat ngupil. Iya, sholat ngupil. Atau yang laki-laki nih, bapak kadang sering lihat orang sholat nih, yang laki-laki kadang sholat begini. Kakinya di apa namanya? Ditekuk setengah, yang sebelah kanan atau sebelah kiri. Oh gitu. Bapak pengen tendang aja rasanya. Bete. Cuman kan nggak boleh ya. Masa cinta begitu, bener nggak? Iya, masa cinta begitu. Kalau cinta tuh pasti sikapnya khusyuk, sempurna, karena menghadap Allah yang dia cintai. Itu aja dah. Tanya sama diri masing-masing. Udah cinta apa belum sama Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan kita selama ini sholatnya cuma pora-pora. Waduh, bahaya. Selingan. Atau prioritas. selingan ya kan? Iya. Berarti Bu Sipa ya? Pernah itu Adit, gimana sholat selingan apa? Kalau sholat nih. Sholat kan kebanyakan orang itu beraktivitas. Nah, yang diutamakan beraktivitas, kemudian sholatnya sebagai selingan. Salah. Mindsetnya dirubah. Sholat itu bukan selingan. Jangan dianggap remeh. Sholat bukan selingan. Kerja, belajar, sekolah adalah selingan kita nungguin sholat. Itu kudunya. Paham ya? Itu dirubah mindsetnya. Ini why-nya. Kerja, belajar, jajan, apa lagi? Main. Kabar. Itu adalah selingan untuk nungguin sholat. Jangan dibalik. Kebanyakan dari kita dibalik.
gimana Allah mau sayang sama kita kalau mindsetnya aja masih gitu. Gitu Bu Siba. Gitu ya. Jadi sholat itu jangan dijadiin second choice atau Second bukan choice, second benar. choice itu. Siapa di sini yang ngerasa jadi second choice? Sholat kok second choice? Ah, iya, back burner ya. Back burner. Iya, bener nggak? Iya. Bener nggak? Nggak enak jadi second choice, bener nggak? Nah, Nggak enak. Allah juga nggak enak kalau hambanya menganggap dirinya second choice. Allah pasti begitu. iya marah ya Allah pasti. Masa Allah second choice? Masa Allah second Aduh, choice? benar. Siapa kita? Ya kan ya? Iya benar. Nah, jadi kalau misalnya sholat itu kita nggak jadiin lagi sebagai prioritas atau sholat jadi second choice lah. Kok ada ya? Maksudnya gini, Pak. Saya sering lihat ya. Ya. Nggak sering lihat sih, dengar juga sih ya. Ya. Gitu. Kayak ada ya orang ngejadiin sholat itu kan second choice atau back burner, ya nggak? Back burner. Ya. Terus tapi hidupnya tuh enak aja gitu. Ya. Kayak hidupnya lancar aja, rezekinya lancar aja, padahal sholatnya itu Ya. second choice gitu. Ya. Nah, gimana tuh? Adit ada inian nggak? Kalau saya sih bukan lebih ke itu Pak. Ada orang yang bisa menyembah KTP doang ya. Sholatnya nggak pernah, ibadahnya nggak pernah. Itu kaya gitu loh. Oh, orang kaya nggak sholat. Orangnya kaya. Orang Kristen lah sebenarnya. Enggak. Orangnya ya Ya misalkan ya bener-bener. Ada orang yang nggak sholat. kita lihat nggak sholat gitu kan, tapi kaya. Lancar hidupnya dah. Lancar dah. Tapi kaya kan, bukan bahagia. Ah. Banyak emang banyak. Apalagi ya di luar sana. Itu sebenarnya salah satu ya. Salah satu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu malah pengen nunjukin dia itu Tuhan untuk makhluk yang dia ciptai. Allah bakalan ngasih ke siapapun. Makanya kan Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Kalau dikasih itu belum tentu disayang. Belum tentu disayang. Oh, Kalau udah disayang udah pasti dikasih. udah pasti dikasih dong. Nah, oke gitu. Allah tuh ngasih ke semua orang, bener gak sih? Benar. Tapi kalau orang yang beriman dan beribadah yang banyak pasti disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau udah sayang sama kita nggak pakai minta, bener nggak? Nggak pakai minta dikasih. Walau ya sebenarnya kita nggak minta juga dikasih napas, dikasih penglihatan, dikasih pendengaran, dikasih kita bisa beraktivitas, itu aja udah dikasih. Itu bentuk rasa sayang Allah Subhanahu wa taala. Udah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak sadar. Makanya tadi harus menemukan why-nya di mana. Menarik Gitu. Menarik ya, gitu. Jadi ternyata nggak semua orang dikasih sayang, tapi semua dikasih ya. Benar. Nah, tapi Pak, saya juga nemuin nih, begini, nggak nemuin sih. Mungkin saya sendiri juga begitu nih. Di lapangan ya, kadang-kadang gini ya, ada juga orang yang udah dikasih, berarti kan dia sholat nih, sholatnya prioritas gitu ya. Iya. Tapi karakternya itu nggak berubah gitu, maksudnya. Iya benar. Ada Maksudnya ayatnya, iya ada sholat ayatnya. tapi tetap karakternya begitu aja gitu. Akhlaknya Akhlaknya jelek. kah atau masih munkar atau Iya kan? bagaimana gitu kan. Menurut Bapak dalam pandangan ayat Bapak. inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Apa artinya? Artinya tuh. Artinya maju. Ono maju. Covid. Ya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Artinya Sesungguhnya salat itu menjauhkan kita dari keburukan dan kemungkaran. wih. Dapat door prize dari Ocis. Silakan Ocis kasih door prize-nya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Pertanyaannya,
Kok masih ada orang yang sholat masih berbuat mungkar? Kenapa? Karena sholatnya belum benar. Tadi rasa cintanya nggak ada. Second choice ya. Sholatnya masih menganggap rutinitas, masih menganggap Allah sebagai apa tadi? Second choice. yang benar. Second choice. Maka sholatnya tidak utuh, tidak memaknai. Coba kalau mau sholat khusyuk tuh pasti nih kalau mau sholatnya khusyuk minimal bisa bahasa Arab. Tuh benefitnya bahasa Arab. Mana nih bahasa Arab? At least ya. At least bahasa Arab bisa, sholatnya khusyuk. Bener ya? Soalnya ada Pak Yasir, mana Pak Yasir? Pak Yasin. Guru bahasa Arab, Bu Fadliyah, Bu Fahim. Sholatnya khusyuk banget, lihat Pak Yasir tuh sholat khusyuk banget tau, bener gak sih? Oh iya. Khusyuk banget ya. Karena ngerti bahasa Arab. Alhamdulillahirrabbilalamin, artinya apa? Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Wah itu kalau diresapin kita lagi sholat Allahu Akbar, itu kita menganggap Allah itu wah besar kan, maha besar Allah Subhanahu. Pakai bahasa Arab, paham ya? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Makanya Rasul orang Arab, sholat harus pakai bahasa Arab karena harus melihat Rasul pakai bahasa Arab, jangan pakai bahasa Betawi. Gimana tuh Pak sholat bahasa Betawi? Allah gede banget masa gitu, jangan. Masa Allah gede Allah banget? gede banget. Masa begitu, jangan. Allah gede banget. Ya. Gusti Nu Agung itu bahasa apa tuh? Masa gitu, jangan. Gustino. Bahasa Sunda ya. Allah nanggadang misal gitu. Gak boleh. Nggak boleh. Iya. Ibu iya, ibu kita kan Bunda Yesi kan, kamat kita kan orang Padang. Nggak mungkin Bunda pakai Allah nanggadang, nggak mungkin, nggak boleh. Boleh. Maka harus pakai bahasa Arab. Ngerti bahasa Arab, sholatnya khusyuk. Ngerti bahasa Arab, sholatnya khusyuk. Karena meresapi artinya. Jadi nggak mikirin tadi kunci motor ditaruh di mana ya? Tadi kompor udah dimatiin apa belum ya? Tadi lontong udah habis berapa ya? Gitu. Ya sih Pak. Oh iya. gitu. Jadi sholatnya khusyuk. Jadi bahasa Arab itu salah satunya ya menjadi faktor kita khusyuk. Faktor satu. Bener. Makanya kalau sholatnya benar, berarti perilakunya benar. Kalau perilakunya belum benar, rajin sholat, baru rajin sholat. Rajin doang. Rajin doang. Bukan apa namanya? Khusyuk sholat. Kalau sholatnya benar, pasti perilakunya benar. Kalau perilakunya nggak benar, berarti sholatnya belum benar. Pak, saya nungguin benar dulu. Ya nggak benar-benar. Harus sholat tetap. Gitu ya bersifat. Oke, menarik nih, karena ternyata bahasa Arab itu punya tempat yang spesial ya di dalam sholat gitu. Karena kalau kita tahu artinya, pasti kita khusyuk nih. Ya. Nah, ngomongin sholat nih dan rasa excited kita nih, rasa berbunga-bunga kita nih kalau lagi sholat nih. Besok nih kan kita bakal ngelaksanain sholat lebih ekstra nih. Bener. Iya, ada yang 18, ada yang 23. Nah, itu ya. Ada yang 13, ada ya, yang ya. 23. Sholat taraweh. Ada yang 40. Ada yang 40, ada yang nggak sholat. Ada yang nggak sholat. Ada yang nggak sholat. Iya, maksudnya sholat di bentar lagi nih kita akan ada yang namanya sholat itu bakalan sering, yaitu pada bulan Ramadan, ya kan? Berarti kita juga perlu excited ya terhadap kedatangan bulan Ramadan ini. Karena kalau kita nanti Ramadannya excited, pasti kita effort nih ya. Nah, tapi kok sekarang gini ya Pak, saya ngerasanya ya, nyambut Ramadan sekarang nih. Iya. Rada-rada beda sama nyambut Ramadan waktu dulu kita kecil ya. Iya benar. Nah, gimana tuh? Adit ngalamin gak tuh? Gimana nyambut Ramadan dulu sama sekarang? Ngalaminnya gimana tuh bedanya? Beda dari kecil. Kalau kecil ngapain? Itu banyak Pak.
Iya, duitnya banyak pas lebaran ya? Lebaran. Oke. Biar- Saya juga kurang rasa Ramadan. Iya kalau dulu ya mungkin harusnya kita lestarikan. Menyambut bulan Ramadan itu dengan biasanya kan persiapan. Bisa kalau di kampung-kampung itu rumah udah mulai dicat tuh. Iya, dicat. Bener kan? Mukena Ubinnya dicuci. mau kena dicuci, ubin diganti, masjid pasti di lingkungan kalian masjid-masjid sudah divakum, dibersihin ya kan? Kalau dibongkar mah enggak lah ya. Masa dibongkar? Jangan dibongkar. Pokoknya dibersihin, dirapihin karena menyambut bulan suci Ramadan. itu harus dilestarikan tuh. Harusnya nih warga Man 13 nih semuanya nih bersihin masjidnya harusnya. Bersih masjid. Bareng-bareng, ya kan? Ada yang ngecat, ada yang bersihin kaca, ada yang ngepel semuanya. Itu dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Seneng. Berkasih kalau ada orang ini lagi-lagi cinta. Cinta ya, cinta. Kalau orang yang kita cintai mau menemui kita, pasti apa kita berdandan, bersiap diri, Yang wangi. Enggak pakai kaos doang misalkan. Nggak effort. Enggak Masa dinilai, pakai enggak kaos? ya gini doang, pasti gitu. Makanya bulan suci Ramadan harus disambut dengan salah satunya dengan acara ini. Acara ini yang sangat keren banget. Tepuk tangan dulu buat acara ini. Ya kan? Makanya ya bulan Ramadan bulan yang mulia lah. Mudah-mudahan kita semua disampaikan umur kita di bulan suci Ramadan. Kapan? Ramadan kapan? Tanggal berapa? Tanggal 1 Ramadan, betul. Benar kan? Tanggal 1 Ramadan. Tanggal 1 Ramadan. Masa mau tanggal Bener. 1 Syawal nggak mungkin. 1 Syawal mah lebaran. Berarti Biasanya kalau di Ramadan ada apa? ada takjil. Takjil. Maksudnya bukan takjilnya. Puasa, bener ya? Taraweh, I'tikaf, tadarus Al-Qur'an, Perang sarung kayak. perang sarung. Jangan perang sarung. Nggak ada boleh. perang sarung ya. berarti intinya cinta. Balik lagi ke cinta ya, Pak ya? Iya. Karena cinta itu bikin kita excited. Cinta itu bikin kita excited menyambut sesuatu. Bener-bener. Gimana sih Pak caranya biar kita terus excited nih di bulan Ramadan ini? Nih. Puasa juga ibadah yang unik puasa nih. Unik. Selain sholat tadi kan khusus ya. Khusus. Cuman sholat doang perintahnya dijemput. Puasa ada ayat turun, zakat ada ayat turun, haji ada ayat turun, lagi. Pergi haji ayat turun, ibadah yang lain ayatnya turun. Sholat doang naik ke Atas. berarti khusus. Puasa juga khusus. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, orang-orang yang berpuasa itu adalah untukku. Maksudnya apa? Maksudnya adalah salat. Kita bisa nggak ngelihat orang salat? Bisa nggak? Bisa kita ngelihat orang salat. Bisa nggak ngelihat orang haji? Bisa nggak? Bisa. Bisa nggak kita ngelihat orang lagi zakat? Bisa. Tapi nggak bisa kita melihat orang sedang puasa. Oke. Paginya puasa, siangnya mokel. Siapa yang mokel? Mokel apa tuh Pak mokel? Mokel apa sih? Apa Pak Nino? Makan ya Pak Nino ya? Iya. Madang. Siang. Bener ya? Puasa itu adalah ibadah untukku. Maksudnya yang tahu itu diri kalian sama Allah Subhanahu. Berarti membuktikan cinta kalian lewat puasa. Gak bisa kalian bohong sama Allah Subhanahu wa taala.
sama bapak bisa, sama Adit bisa, sama Bu Siva bisa. Kalian bohong. Dari rumah puasa nyampe sekolahan, Belok. janganlah ya, jangan mokel ya. Jangan mokel. Terus pura-pura puasa badannya dilemes-lemesin. Pas saya puasa pak, presentasinya minggu depan aja, nggak ada. Enak aja. Nah itu hubungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa kalian bohong. Berarti nih Allah cuman buktiin aja. Kalau kalian puasanya, kalau kalian nggak puasa atau pura-pura puasa, berarti Allah tahu. Ya kalian, kita semua cuman pura-pura cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pura-pura cinta. Nggak bisa, kalian nggak bisa bohongin Allah. Kalian bisa bohongin manusia dengan udah sholat, atau pura-pura sholat, pura-pura zakat, pura-pura haji, bisa. Kalian bohongin manusia, tapi nggak bisa bohongin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dibilang puasa itu adalah ibadah untukku. Maksudnya ya udah, itu antara hubungan kalian sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Oh, tuh, iya itu dahsyatnya puasa. Benar-benar. Berarti puasa itu adalah ibadah yang personal banget, Personal banget. private banget ya. Iya, personal banget. Berarti Ini disebut puasa itu ibadah syariah. Iya benar. Ibadah yang kita doang sama yang puasa yang tahu. Iya, itulah yang menunjukkan ketakwaan seseorang tuh. benar-benar. Nanti tujuan juga ya. berarti. Iya, ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu. Kutiba alaikumusiyam. yang kama Nah, ujungnya la'allakum. Wah, itu luar biasa. Itu menunjukkan takwa kalian tuh. Ada yang nggak puasa 1 bulan. Wah, nauzubillah min dzalik itu. sebulan. Iya. Berarti puasa ini ibadah the next level. Next. Levelnya berat nih. Berat. Kenapa menurut Bapak ini ibadahnya berat nih, Pak? Berat lah, pasti kan apa? Lapar. Apalagi yang doyan makan, ya Allah ya Rabbi. Ya kan? Pasti lapar. Nahan lapar, haus, sama nahan emosi, bener gak? Betul. Udah lapar, Emosi. bawaannya marah-marah pasti. Wah, ini pasti next level. Makanya puasa jangan cuman menahan lapar dan Haus. atau ya puasanya mulutnya nggak puasa, matanya nggak puasa, telinganya nggak puasa, tangannya nggak puasa, kakinya nggak puasa, sama aja bohong. Maka puasa semua. Makanya kalau orang puasa ya kita kan belum puasa kayak damai gitu kan, karena emang orang jarang yang marah-marah. Tapi ada sih. Ada aja sih. Ada aja. Biasanya marah-marah jam 8 sampai 10. Jam 8 jam sarapan. Udah puyeng palanya kan? Oh, iya. Iya. Iya, kalau siang sepi soalnya tidur. Nah, emang boleh tuh Pak. Jadi kalau puasa katanya semuanya itu kan dicatat sebagai amal tuh. Nah, kalau ada orang nih puasa, saya dari sahur tidur Bu, nanti pas mau maghrib baru saya buka. Masa? Bangun gitu. Besok jangan gitu ya Dit ya, dari habis subuh. Oh itu Adit. Dari habis subuh sampai menjelang maghrib tidur Baru nggak bangun. boleh. Makruh ya. Boleh, makruh. Berarti ini ibadah yang personal. Tapi kita bisa nggak sih Pak mengetahui ciri-cirinya? Ini orang puasa nih, kan kita kan nggak tahu ya. Kayak misalnya dia nih nggak puasa. Ya. Cuman Allah yang tahu. Tapi kita bisa tahu nggak sih Pak ciri-ciri Gimana ya? orang yang puasanya udah bener gitu? Ya, kita lihat perilakunya. Puasanya baik juga pasti perilakunya baik kok. Oh, Bener nggak berarti sih? indikatornya Sama itu. aja. Pasti kalau puasanya baik, pasti orangnya baik, nggak neko-neko pasti. Kita lihat aja ya, alhamdulillah misalkan puasa kemudian dia jadi orang yang baik. Atau nanti indikatornya puasanya berhasil itu malah setelah Ramadan. Oh, Kalau setelah Ramadan ada ibadah yang biasa dilakukan di bulan Ramadan kemudian dia istiqomah sampai di bulan Ramadan selanjutnya, itu juga sebagai indikator Ramadan tersebut berhasil. Maka harus direnungin. Kita semua nih harus merenung. Ya, anggap
bulan Ramadan besok itu adalah bulan Ramadan terakhir kita. Maka kalau kita menganggap bulan Ramadan itu bulan Ramadan terakhir kita, ya kita pasti akan maksimal. Pasti maksimal. Berapa banyak orang yang sudah wafat menganggap dia akan ketemu bulan Ramadan besok. Mereka yang sudah wafat pasti menganggap besok kita ketemu Ramadan, tapi nyatanya sudah meninggal. Maka mudah-mudahan kita sampai di bulan Ramadan. Gimana doanya? Allahumma barik lana fi Rajaba atau fi Sya'bana wa ballighna, supaya kita disampaikan sampai bulan suci Ramadan. Karena yang dekat sama kita adalah kematian. Yang paling jauh dari kita adalah masa lalu. Masa lalu paling jauh, paling dekat kematian. Paling dekat kematian, yang paling jauh itu masa lalu. Benar. Gimana Bu Sih? Sangat-sangat menarik nih. Nggak kerasa kita udah ngobrol selama 15 menit ya. Nggak 15 menit. Oke. Udah lama juga? Jadi puasa itu beneran personal, kita aja yang tahu. Beneran Ya. sendirian ya tadi katanya. Ya. Puasa itu beneran solo trip sendirian. Solo trip. Iya. Dan tadi kita masih ada benang merahnya di antara puasa dan sholat, yaitu rasa cinta kita ya kepada apa Allah. yang kita lakukan kepada Allah ya Subhanahu wa taala. Tadi saya dapat titipan dari OSIS nih, katanya ada door prize untuk yang bisa jawab beberapa pertanyaan ya. Ini kita mau ke sesi door prize lagi nih. Ada beberapa pertanyaan nih, kalau yang bisa jawab nanti ada hadiahnya ya. Sebelumnya Yang pertama pertanyaannya. pertanyaan yang pertama nih. Silakan Bu Sipa. Oke. Pertanyaan pertama ya. Nanti OSIS yang pilih ya siapa yang duluan. Oke. Kenapa sholat sekarang bisa jadi hanya 5 waktu? Siapa tuh? OSIS silakan dipilih. Siapa tuh? Pak bilang. El Green. Kenapa sholat bisa El Green. jadi hanya 5 waktu? El Green. Hah? El Green. OSISnya? El Green. Oh ya. El Green udah El Green. Oh udah ada. Oke. Dikumpulin dulu pertanyaannya. Gak apa-apa. Dijawab aja. dijawab dulu ya. Oke, mic-nya dikasih coba. Kenapa kita sholat jadi 5 waktu? Nama dulu, nama kelas berapa? Oke, kelas 14 ya. Jadi kenapa bisa 5 waktu? Karena Nabi Musa menyuruh Nabi Muhammad untuk ikut dari 50 Iya. Betul Kak? Betul. Tuh, silakan. Selamat. Selamat. El Green. Oh enggak. Nomor 2 apa nih? Yang kedua Bu Sipa. Nomor 2. Oke, pada ini ya. Pantun dulu kali ya, pantun dulu Oh, ya. pantun. Pantun dulu ya. Ke pantun. Jalan sore ke Rawabuntu. Cakep. Jangan lupa ketemu tentara. Artinya Anak-anak kelihatannya udah gak sabar nunggu nih. Udah pada mau jawab pertanyaan sama bertanya. Berarti boleh nanya, boleh jawab ya. Tapi ini pertanyaan dulu nih dari kita nih. Pertanyaan nomor 2. Mengapa puasa itu adalah ibadah the next level, levelnya berat? Kenapa puasa itu adalah ibadah the next level, level berat atau ibadah private? Siapa? yang cewek dulu ya. Gantian ya. Yang cewek deh. yang cewek siap-siap yang cewek. Oh udah, Oke. iya maju dah. Siapa? Maju. Apa tadi pertanyaan? Kenapa pertanyaannya,
puasa itu adalah puasa yang the next level ibadah yang berat. Nama sama Mas? Nama saya Cuta Mira Rehani dari 107. Jadi kenapa itu puasa itu apa tadi Bu? Kenapa puasa itu ibadah yang privat atau berat? Karena hanya kita sama Allah yang tahu. Ya. Terus, Betul Kak? Lagi ada lagi. Ya Terus terus kita tuh harus nahan selain makan sama minum, kita harus menahan hawa nafsu kita di bulan itu juga. oke, good, betul. Terima Silakan. kasih. Ada berapa lagi? 200 lagi ya? Ada Berapa? 200 pertanyaan. 200 pertanyaan ya. Yang ini panggil. Nih. Pertanyaannya Nih. disimak ya. Buat cewek atau cowok yang duluan. Diliatin ya, yang OSIS ya, liatin ya. Kenapa orang satu? Oh belum. Kenapa orang sholat? Nanti Bapak hitung dulu ya. Kenapa? Kenapa orang sholat masih berbuat mungkar? 1, 2, 3. 1, 2, berdua. 1. Ini yang terakhir door prize-nya spesial. 1, 2, 3. Ya kamu ngelihatnya kan tadi Bapak suruh lihat. Ada 2 apa 1? 2 berarti cowok cewek. Siapa? Yang mana? Ini, maju. Yang mana sih? Yang diri, ya maju. Yang cowok. Coba ulang. Yang cowok ulang ya. Ulang ya. Cowok doang nih. 1, 2, 3. Danis, maju Danis. Danis mah emang angkat tangan mulu dia mah di kelas juga. Iya Danis ya. Nih, jawab. Siapa dulu? Ini Danis. Kanaya dulu dah. Kenapa orang sholat masih berbuat mungkar? Perkenalan nama nggak Pak? Hah? Ya. Perkenalkan, nama aku Anissa Ningrum Kanaya dari kelas 10-4. Karena kita tuh belum cinta sama Allah hatinya, dan itu belum khusyuk. Oke, terima kasih. Dapat. Silakan dikasih. Ada satu lagi kan ya? Ada satu lagi. Ya, Danis, kenapa orang sholat masih berbuat mungkar? Jawabannya nggak boleh sama. Itu doang ya. Ya udah. Jawab. Karena orangnya itu Beluman. cinta sama sholat itu Pak. Karena sholat itu Ayatnya apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Artinya? Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Wih, silakan. Terima kasih Danis. Habis. Bapak belum dapat. Bis aja. Empat lagi. Bapak tambahin sendiri. Bapak namain sendiri. Masih ada 4. Hah? Siapa yang ditemukan? Di Nusantara. Nabi nih, Nabi Muhammad bertemu nabi-nabi siapa aja? Ayo, angkat tangan. Di langitnya. 1, 2, 3. Maju. Bagus. Nih pakai kacamata. Bagus. Coba bagus. Nih nabi-nabi ketemu siapa aja ketika Mi'raj sampai Sidratul Muntaha.
minimal At least 5, minimal 5. Musa, Nabi Daud nggak ada. Nabi Ibrahim, Nabi Isa, tiga, 2, 1, nggak apa-apa kasih. Apa lagi ya? Yang cewek ya. Yang cewek nih. Gampang banget. Maju dulu. Siapa yang mau maju? Gampang nih. maju dulu. Maju dulu, gampang. Maju dulu katanya. Swear, gampang. Maju dulu. Siapa yang berani? Gampang banget ini mah. Real. Ada door press, mana door press? Nih, gampang. Maju dulu. Cepat. Maju. Loh, maju. Gampang nih pertanyaannya. Sebutin namanya. Ya, nama dan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama aku Asia Fida Konita dari kelas 10-3. Ya. Ada Adam, Harun, Yusuf, Idris, Musa, Isa, satu lagi sama Ibrahim. Yes. Good. Satu lagi. 2 lagi masih. Cewek cowok. Yang cowok. Siapa yang mau? Maju, Pis. Maju dulu, Pis. Nih, Apis. Habis. Lah, salah. Ya. Terserah Bapak emang apa? Bapak yang ngisi materi. Pertanyaannya. Terakhir nih ya. Cewek cowok ya? Yang berani aja dah maju. Yang berani aja maju dulu. Hah? Yang maju dulu. Situ. Nih pegang. Pertanyaannya. Sebutin dalil puasa. Gampang kan? Iya dah. Maksudnya ayatnya. Taus. Oh iya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah, sadaqallah. Silakan duduk. Makasih. Ada lagi nggak? Habis. Nggak ada lagi, udah habis. Udah. Ya. Terima kasih atas antusiasnya yang luar biasa banget menjawab pertanyaan dan menyimak ya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Gilang ya di sesi ngobrol-ngobrol ini. Oke. Saya sebagai host akan sedikit ya. Nggak kerasa juga ya Pak, kita udah ngobrol selama 35 menit kan ya. Yang tadi kita obrolin itu intinya bukan kacamata ya. Yang kita obrolin itu tadi intinya adalah satu, sholat itu ya adalah oleh-oleh dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang kedua, sholat itu adalah ibadah wajib yang harus jadi prioritas, bukan back burner, bukan second choice. Oke. Yang ketiga, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh hikmah, maka kita semestinya menyambut dengan sukacita. Mungkin ada tambahan dari Pak Gilang. Cukup Bu Sipa dari Bapak ya. Mudah-mudahan kita berdoa aja. Mudah-mudahan kita dipertemukan bulan suci Ramadan
Kita berpuasa dengan tenang, kita puasa lancar, kemudian mendapatkan pahala, barokah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Paling itu aja dari Bapak. Dari Bapak juga kurang lebihnya mungkin mohon maaf. Minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin karena kita nanti mau berpuasa, jadi Bapak minta maaf kalau banyak salah kata, salah perilaku, salah ucap, menyakiti hati semua. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas. Ya, terima kasih. Pantun dulu ya. Beli nasi bulan puasa, pulangnya beli kue lopis. Terima kasih tak terhingga untuk Pak Gilang yang keren abis. Tepuk tangan dong. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.